الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Ingat, hadirnya Ananda hari ini adalah langkah awal untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, hadir semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran tentang azan dan iqamah, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada Ananda. Siapa di sini yang pernah mendengarkan azan? Mengapa azan itu dikumandangkan 5 kali dalam sehari? Tidak ada yang tahu? Tahukah Ananda, azan bukan sekedar panggilan untuk sholat, tetapi juga salah satu syiar Islam yang menunjukkan identitas umat muslim. Bahkan, suara azan adalah salah satu panggilan mulia yang terdengar di seluruh penjuru dunia, tanpa henti. Hari ini, kita akan belajar bagaimana mengumandangkan azan dan iqamah dengan baik dan benar, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ibu berharap pada akhir pembelajaran hari ini, Ananda semua dapat memahami materi tentang azan dan iqamah. Tidak hanya itu, Ananda juga akan mempraktikkan azan dan iqamah di akhir pembelajaran nanti dengan intonasi dan adab yang benar. Tadi kita sudah membahas pentingnya azan sebagai panggilan mulia. Nah, sekarang mari kita lihat lebih rinci mengenai azan dan iqamah. Yang pertama yaitu pengertian. Azan secara bahasa berarti menginformasikan semata-mata atau pemberitahuan. Secara istilah, azan adalah menginformasikan tentang masuknya waktu-waktu sholat fardu dengan lafal-lafal tertentu. Azan selain bentuk memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba dan menyerukan untuk melakukan sholat jamaah, juga pada sisi lain untuk mensyiarkan agama Islam di muka umum. Sedangkan iqamah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu aqama yuqimu iqamatan, yang berarti mendirikan. Sedangkan menurut istilah, iqamah adalah pemberitahuan bahwa sholat segera dilaksanakan dengan menggunakan bacaan yang telah ditentukan. Dalil Al-Quran yang berkaitan dengan azan dan iqamah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 58 yang artinya, apabila kamu menyeru untuk melaksanakan sholat, mereka menyajikanmu bahan ejekan dan permainan. Selanjutnya, masuk yang kedua yaitu hukum dari azan dan iqamah. Berdasarkan sebuah hadis, hukum dari azan dan iqamah ini adalah sunnah kifayah, yang mana hadisnya tersebut berbunyi, ketika telah datang waktu sholat, maka azanlah salah satu di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Hanafi, Syafi'i, dan Imamiyah, hukum dari azan dan iqamah ini adalah sunnah muakkad. Menurut Hambali, hukumnya yaitu fardu kifayah yang terdapat di desa-desa dan kota-kota pada setiap sholat 5 waktu bagi laki-laki yang mukim, bukan musafir. Azan dan iqamah disunahkan pada sholat fardu. Adapun sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak disunahkan. Tetapi jika dilakukan berjamaah, hendaklah diserukan kata-kata as-salatu jami'ah. Yang ketiga yaitu syarat-syarat azan dan iqamah. Azan memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga azan layak untuk dikumandangkan.
Di antara syarat-syarat azan menurut syariat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu masuknya waktu sholat. Sebagaimana tujuan utama azan adalah sebagai sarana untuk memberitahu kepada umat Islam bahwa waktu sholat telah tiba. Azan ibarat alarm yang mengingatkan dan mengisyaratkan bahwa kita harus segera menunaikan sholat. Syarat yang kedua yaitu menggunakan bahasa Arab. Diwajibkan menggunakan bahasa Arab, maka tidak sah azan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Namun, ulama mazhab Syafi'i memperbolehkan azan dengan bahasa selain bahasa Arab. Jika muazin berazan untuk dirinya sendiri, bukan azan untuk jamaah di masjid atau musola, dan ia tidak paham bahasa Arab sama sekali. Syarat yang ketiga, didengar oleh sebagian jamaah atau didengar diri sendiri jika sendirian. Karena tujuan azan adalah memberitahukan bahwa telah masuk waktu sholat, maka azan harus didengar jamaah. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan mengeraskan suara atau melalui pengeras suara. Yang keempat, yaitu tertib berurutan. Antara lafal-lafal azan dan iqamah harus dibaca secara urut, tanpa boleh membolak-balikkan urutan tersebut. Jika tidak urut, maka azan akan menjadi tidak benar. Syarat yang kelima, dilantunkan oleh seorang muazin. Azan cukup dikumandangkan oleh seorang muazin saja, tanpa harus ada beberapa orang yang saling menyambung antara lafalnya. Yang keenam, muazin adalah seorang muslim yang berakal atau tamyiz dan laki-laki. Maka tidak sah azannya orang kafir, orang gila, anak kecil, dan orang yang sedang mabuk atau hilang akal, sebab mereka bukanlah seorang yang ahli atau paham dan patuh dalam hal ibadah. Tidak sah pula azannya perempuan, karena haram baginya untuk mengumandangkan azan dan tak ada syariat baginya untuk azan. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah azan. Sunnah adalah istilah dalam fikih yang merujuk kepada suatu hukum dalam mengerjakan sesuatu hal, yang mana artinya adalah apabila dikerjakan maka akan mendapat pahala, atau dianjurkan untuk dikerjakan karena mendapatkan pahala. Adapun sunnah-sunnah azan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang yang azan dan iqamah hendaklah menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, berdiri. 3, dilakukan di tempat yang tinggi. 4, muazin hendaklah orang yang keras suaranya. 5, muazin hendaklah suci dari hadas dan najis. Yang keenam, berdoa sesudah azan. Yang ketujuh, membaca as-salatu khairum minan naum ketika azan subuh. Materi selanjutnya yaitu lafaz azan serta iqamah. Untuk memperjelas pengucapan dan intonasi, ibu akan menayangkan video azan. Silahkan disimak dan perhatikan dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Setelah menyaksikan video tadi, silahkan Ananda membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Silahkan diskusikan bersama anggota kelompok tentang materi azan dan iqamah yang telah Ibu jelaskan tadi. Setelah itu, lakukan praktik azan dan iqamah sesuai dengan hasil diskusi kalian. Nanti, Ibu akan menunjuk kelompok secara acak maju ke depan untuk mempraktikkan hasil diskusinya. Baik, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, berarti Ananda sudah paham semua ya. Baik, Ananda, untuk menambah wawasan dan pemahaman Ananda tentang materi hari ini, silahkan Ananda amati pelaksanaan azan di masjid terdekat selama 2-3 hari. Catat hal-hal menarik seperti waktu pelaksanaan, adab muazin, dan respon masyarakat saat mendengarkan azan. Kerjakan di buku tugas. Pada pertemuan selanjutnya dikumpulkan dan dipresentasikan di depan kelas. Baik, pembelajaran hari ini selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام